Dalam perjalanan hidup ini, seringkali manusia merasa dirinya mampu mengendalikan segala sesuatu, seakan seluruh garis waktu berada di bawah genggaman tangannya. Kita berlari mengejar rencana yang kita tulis sendiri, menangis ketika dunia tidak sejalan dengan keinginan kita, lalu bertanya-tanya, mengapa hidup tidak seperti yang aku harapkan? Dalam perjalanan hidup ini, seringkali manusia merasa dirinya mampu mengendalikan segala sesuatu, seakan seluruh garis waktu berada di bawah genggaman tangannya. Kita berlari mengejar rencana yang kita tulis sendiri, menangis ketika dunia tidak sejalan dengan keinginan kita, lalu bertanya-tanya, mengapa hidup tidak seperti yang aku harapkan? Padahal, ada satu hakikat besar yang sering kita lupakan, bahwa hidup bukan tentang melawan ketetapan Allah, melainkan tentang menerima dengan lapang hati bahwa setiap kejadian telah diatur dengan penuh cinta, hikmah, dan kemahakuasaannya. Ketika hati sudah siap berhenti melawan takdir, saat itu pula kita akan merasakan ketenangan yang selama ini kita cari, tetapi tak pernah kita temukan. Naskah ini akan membawa kita menyelami perjalanan batin, memahami makna takdir, dan belajar melepaskan kendali yang sebenarnya bukan milik kita. Ada kalanya manusia merasa dirinya mampu menulis seluruh alur kehidupannya tanpa campur tangan siapapun. Kita merencanakan masa depan, menargetkan pencapaian, dan berharap semuanya berjalan sesuai keinginan. Namun ketika realita tidak sejalan, hati mulai gelisah, kecewa, dan menyalahkan keadaan. Disinilah manusia diuji. Apakah ia tetap bersandar pada rencananya, atau mulai menyadari bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari apa yang kita bayangkan? Melawan takdir seringkali muncul dari keinginan manusia untuk mengatur segalanya. Kita ingin waktu, keadaan, dan hasil selalu sesuai harapan. Kita lupa bahwa kita hanya hamba, bukan penguasa kehidupan. Setiap kali kita memaksa takdir berjalan sesuai kehendak pribadi, hidup justru menjadi semakin berat, seakan ada benturan antara hati dan kenyataan yang tak terhindarkan. Allah tidak meminta kita memahami seluruh takdirnya, tetapi Dia meminta kita mempercayainya. Ada hal-hal yang mustahil dipahami, kecuali setelah waktu berjalan jauh. Hari ini terlihat pahit, tapi beberapa tahun kemudian, kita baru mengerti bahwa kepahitan itu menyelamatkan kita dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Maka berhentilah memaksa dan biarkan Allah menunjukkan hikmahnya pada waktu yang tepat. Salah satu bentuk melawan takdir yang paling sering dilakukan manusia adalah terus mengeluh atas kejadian yang telah berlalu. Kita berharap dapat memutar waktu, memperbaiki yang salah, atau mengubah apa yang sudah terjadi. Padahal, takdir yang telah tertulis tidak akan pernah kembali. Yang perlu kita lakukan bukan kembali ke masa lalu, tetapi berdamai dengan masa lalu, agar kita bisa melangkah lebih jauh. Ketika doa tidak langsung dikabulkan, banyak hati yang goyah dan mulai mempertanyakan kasih sayang Allah. Padahal penundaan itu bukan penolakan. Penundaan seringkali adalah bentuk perlindungan. Jika Allah memberi sesuatu lebih cepat daripada waktunya, mungkin kita belum siap menerimanya. Maka, berhentilah melawan waktu. Ada musim yang Allah tentukan untuk segala hal. Manusia sering terluka, bukan karena takdir yang ditetapkan Allah, tetapi karena bayangan yang Ia ciptakan sendiri. Kita menetapkan standar kebahagiaan, membayangkan skenario terbaik, lalu tersakiti ketika kenyataan berbeda. Padahal, apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada apa yang kita pertahankan. Mengikhlaskan kenyataan bukan berarti menyerah, tetapi percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ketika pintu-pintu dunia tertutup satu persatu, kita mengira Allah sedang menjauhkan rezeki kita. Padahal, bisa jadi Allah sedang mengalihkan kita dari jalan yang akan mencederai hati atau merusak masa depan. Tak ada penolakan dari Allah kecuali mengandung rahasia kebaikan. Tapi hati yang keras seringkali sulit melihatnya. Melawan takdir adalah ketika kita memaksakan sesuatu yang sudah jelas
Allah jauhkan. Kita mengejar orang yang tidak ditakdirkan untuk tinggal. Kita menggenggam sesuatu yang sudah seharusnya dilepas. Semakin keras kita memaksa, semakin besar sakitnya. Allah tidak ingin kita terluka berlarut-larut. Sebab itu Dia mengambil sesuatu sebelum kita sendiri yang binasa karena terlalu mencintainya. Kadang kita menilai takdir hanya dari apa yang tampak. Kita menganggap kehilangan sebagai hukuman. Padahal itu bisa saja bentuk perhatian Allah agar kita tidak tenggelam dalam dunia. Kehilangan membuat manusia kembali kepadanya. Kehilangan seringkali adalah teguran lembut bahwa ada cinta yang melampaui cinta kepada makhluk. Tidak ada takdir yang datang tanpa alasan. Setiap kejadian membawa pesan. Setiap situasi membawa pelajaran. Namun, manusia yang sibuk melawan takdir tidak pernah sempat membaca pesan itu. Ia terlalu sibuk bertanya mengapa, sampai lupa bertanya apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini. Ada masa ketika hidup membawa kita ke titik terendah, dan disitulah manusia sering merasa takdir terlalu kejam. Kita menunduk kecewa, bertanya dalam hati, mengapa langkah terasa berat? Mengapa doa seperti tak terdengar? Dan mengapa jalan terasa buntu? Namun, sebenarnya Allah sedang menempatkan kita pada posisi yang paling tepat untuk melihat bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Ketika semua yang kita andalkan runtuh, barulah kita memahami bahwa selama ini kita berpegangan pada hal yang rapuh. Allah ingin kita kembali menggenggam sesuatu yang tidak mungkin runtuh, yaitu ketergantungan kepadanya. Maka ujian itu bukan bentuk hukuman, tetapi bentuk kasih sayang agar kita berhenti menggantungkan hati pada dunia dan mulai bersandar penuh pada takdir yang telah Ia tulis dengan pengetahuan sempurna. Dengan menyadari hal ini, hati perlahan akan berhenti melawan. Sebab ia tahu bahwa apapun yang terjadi selalu berada dalam genggaman Rob yang Maha Mengatur dan tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Ada kalanya manusia merasa kecewa karena takdir tidak sesuai bayangannya. Kita berharap hidup berjalan mulus, tetapi kenyataan justru membawa kita ke lembah yang tidak pernah kita pilih. Namun, di balik jalan yang tidak kita sukai itu, Allah sedang membentuk jiwa kita agar lebih kuat. Ia tahu bahwa tanpa badai, manusia tidak akan tumbuh. Tanpa kesulitan, manusia tidak akan belajar bersabar. Tanpa kehilangan, manusia tidak akan tahu cara menghargai nikmat. Maka, jika hari ini langkah terasa berat, bukan berarti hidup sedang menjauh darimu, tetapi Allah sedang menuntunmu ke versi dirimu yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya. Ketika hati terus memaksa sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita, hidup berubah menjadi perjuangan yang melelahkan. Kita berlari mengejar sesuatu yang terus menjauh. Kita menggenggam sesuatu yang semakin menyakitkan. Namun, jika kita berhenti sejenak dan melihat dari sisi yang lebih luas, kita akan sadar bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Ia ingin menggantikannya dengan yang lebih baik. Keikhlasan bukan tentang merelakan dalam semalam, tetapi meyakini bahwa apapun yang Allah tetapkan tidak akan pernah merugikan hambanya. Setiap manusia punya rencananya masing-masing, tetapi Allah lebih mengetahui apa yang pantas dan terbaik bagi setiap jiwa. Kita mungkin merencanakan kebahagiaan lewat jalan tertentu, tetapi Allah menutup jalan itu dan membuka jalan lain yang tidak pernah kita bayangkan. Saat itu, hati yang masih melawan takdir akan merasa kecewa dan marah. Namun hati yang telah matang dalam iman akan berkata, jika Allah menutup pintu ini, pasti ada pintu yang lebih baik untukku. Keyakinan seperti inilah yang membuat hati tenang, meski hidup tidak selalu sesuai harapan. Melawan takdir kadang tumbuh dari rasa tidak menerima proses. Kita ingin hasil cepat, perubahan instan, dan keajaiban terjadi tanpa usaha. Padahal Allah menulis takdir dengan penuh hikmah. Ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk menunggu, dan ada waktu untuk menerima. Manusia diperintahkan berusaha, tetapi hasil tetap milik Allah. Semakin kita memaksa sesuatu terjadi di luar waktunya, semakin kita sakit sendiri. Yang harus kita pelajari adalah berserah setelah berusaha, bukan memaksa setelah berdoa. Manusia sering lupa bahwa takdir tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan,
tetapi juga tentang apa yang kita hindari. Berapa banyak bahaya yang Allah jauhkan tanpa kita ketahui. Berapa banyak kesulitan yang tidak terjadi karena Allah menahan. Namun karena yang terlihat hanya yang terjadi, manusia sering menyesali yang hilang, tanpa sadar bahwa Allah sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih buruk. Maka, berhentilah melihat takdir hanya dari apa yang tampak. Lihatlah bahwa banyak kebaikan datang dalam bentuk yang tidak kita kenal. Tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang kita inginkan. Kadang Allah mengabulkan doa dengan cara membalikkan keadaan, menghilangkan sesuatu, atau menghalangi kita dari rencana yang kita pikir terbaik. Manusia sering salah memahami hal ini sebagai tanda tidak dikabulkan, padahal Allah sedang mengabulkan dengan cara lain. Jika kita memaksa sesuatu yang Allah jauhkan, kita justru memaksa diri untuk memasuki jalan yang Allah tidak ridha. Belajarlah menerima bahwa jawaban doa selalu tepat, meski bentuknya tidak selalu sesuai keinginan. Takdir mengajarkan manusia bahwa hidup bukan tentang selalu menang, selalu dapat, atau selalu lancar. Ada kalanya kita jatuh agar kita tahu bagaimana rasanya bangkit. Ada kalanya kita kehilangan agar kita tahu nilai syukur. Ada masa kita dikecewakan agar kita tahu siapa yang sebenarnya layak diharap. Semua itu adalah bagian dari takdir yang mendidik jiwa. Tanpa luka, manusia tidak akan mengerti makna penyembuhan. Tanpa cobaan, manusia tidak akan pernah benar-benar mengenal Allah. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah mengira bahwa dirinya mampu mengendalikan segalanya. Kita lupa bahwa Allah lah yang menulis awal dan akhir hidup setiap hamba. Ketika kita terlalu keras memaksa sesuatu terjadi, kita sedang memikul beban yang bukan milik kita. Semakin berat kita memaksa, semakin besar penderitaannya. Namun ketika kita menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Allah, hati menjadi ringan. Sebab ketika Allah yang memegang kendali, setiap kejadian membawa makna. Manusia mudah terjatuh dalam perasaan tidak terima ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Namun, semakin kita menolak takdir, semakin kita jauh dari ketenangan. Takdir bukan tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang bagaimana kita belajar menerima apa yang Allah pilihkan untuk kita. Terkadang, ketenangan terletak bukan pada apa yang kita dapatkan, tetapi pada cara kita berdamai dengan apa yang tidak kita dapatkan. Allah tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali dengan tujuan yang sempurna. Kita yang melihatnya dari sisi manusia, seringkali hanya melihat dari satu titik kecil tanpa memahami keseluruhan gambaran. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, itu bukan bukti bahwa Allah tidak sayang, tetapi bukti bahwa Allah sedang mengarahkan kita pada sesuatu yang lebih baik. Ketika kita berhenti melawan dan mulai percaya, hidup akan terasa lebih mudah dijalani. Kadang Allah menunda apa yang kita inginkan untuk memberi waktu agar hati kita siap. Jika Allah memberikan semua yang kita minta saat kita belum siap, itu akan menghancurkan kita. Penundaan yang Allah tetapkan bukan bentuk kekecewaan, tetapi bentuk penjagaan. Di balik segala waktu yang tertunda, terdapat ruang yang Allah sediakan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mampu menerima takdir yang telah disiapkan. Ada saatnya Allah mematahkan rencana kita, bukan karena Ia ingin membuat kita menderita, tetapi karena Ia tahu rencana itu tidak akan membawa kita pada kebaikan. Kita yang melihatnya dari kacamata manusia merasa kecewa dan patah hati. Namun jika kita melihat dengan keyakinan kepada Allah, kita akan menyadari bahwa setiap patah hati adalah bentuk perlindungan. Takdir tidak pernah datang untuk menghancurkan, tetapi untuk mengarahkan. Hidup terdiri dari fase-fase yang Allah atur dengan sangat rapi. Ada fase bahagia, ada fase sedih, ada fase menunggu, ada fase melepas. Semua fase itu bukan kebetulan, tetapi perjalanan yang Allah siapkan agar kita menjadi hamba yang lebih bijaksana. Jika kita berhenti melawan dan mulai menerima, kita akan melihat bahwa setiap fase memiliki keindahannya sendiri. Bahkan kesedihan pun membawa cahaya hikmah yang akan kita pahami setelah waktunya tiba. Salah satu tanda kedewasaan iman adalah ketika kita tidak lagi mempertanyakan mengapa ini terjadi padaku,
tetapi mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari kejadian ini? Pertanyaan pertama mengarah pada penolakan, sementara pertanyaan kedua mengarah pada penerimaan. Hanya hati yang siap menerima takdir, yang mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, baik yang manis maupun yang pahit. Ketika Allah mengambil sesuatu dari hidup kita, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, diganti, atau disembuhkan. Manusia sering merasa dunia runtuh ketika kehilangan, padahal itu hanya bagian dari proses pembersihan yang Allah lakukan pada hati kita. Allah tidak mengambil sesuatu kecuali Ia ingin mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Maka, berhentilah melawan. Apapun yang Allah ambil, pasti karena Ia punya alasan yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jika kita melihat perjalanan hidup, kita akan menemukan pola yang sama. Sesuatu yang dulu kita sesali, ternyata membawa kita kepada kebahagiaan yang lebih besar. Sesuatu yang dulu kita tangisi, ternyata menuntun kita pada jalan yang lebih baik. Inilah bukti bahwa takdir Allah tidak pernah salah. Yang salah hanyalah cara kita melihatnya. Ketika hati masih dipenuhi penolakan. Jika hari ini kita belajar menerima, kelak kita akan berterima kasih pada takdir yang dulu terasa menyakitkan. Setiap manusia memiliki cerita yang berbeda, dan Allah menulis takdir sesuai dengan apa yang paling dibutuhkannya. Apa yang mudah bagi orang lain, mungkin berat bagi kita, dan sebaliknya. Maka jangan pernah membandingkan takdirmu dengan takdir orang lain. Hiduplah perjalananmu dengan penuh penerimaan, karena Allah menuliskan hidupmu berdasarkan apa yang paling tepat untukmu. Penerimaan seperti ini membuat hati damai dan tidak sibuk dengan iri atau kecewa. Melawan takdir membuat hati lelah, tetapi menerima takdir membuat hati lapang. Ketika kita terus mempertahankan apa yang sebenarnya Allah ingin jauhkan, kita hanya menunda ketenangan yang seharusnya kita rasakan. Menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan yang terbaik. Ketika hati sudah siap menerima apapun hasilnya, hidup menjadi lebih ringan karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Pada akhirnya, berhenti melawan takdir adalah bentuk tertinggi dari tawakal. Itu adalah momen ketika kita berkata kepada Allah, "Aku sudah berusaha dan aku serahkan seluruh hasilnya kepadamu." Sikap seperti ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan hati yang memahami bahwa hidup tidak berada di bawah kendali manusia. Ketika kita berhenti melawan, kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Kita menjalani hari ini dengan tenang, karena kita yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu membawa kebaikan yang mungkin belum kita mengerti saat ini, tetapi pasti akan kita syukuri nanti. Dalam perjalanan menerima takdir, kita akan bertemu dengan satu titik paling penting, kejujuran pada diri sendiri. Kita sering mengaku pasrah, tetapi hati masih menolak. Kita berkata sudah ikhlas, namun masih menyimpan luka dan penyesalan. Padahal, Allah tidak meminta kita untuk langsung kuat, tetapi meminta kita untuk jujur bahwa kita sedang berusaha. Ketika hati mengakui kelemahannya, Allah mendekat dengan kekuatannya. Pada saat itulah manusia mulai berhenti melawan, karena ia menyadari bahwa membiarkan Allah menyembuhkan lebih mudah daripada memaksa diri menyembuhkan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali manusia. Takdir mengajarkan bahwa luka bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga cara Allah merawat jiwa. Ada luka yang disebabkan oleh sesuatu yang Allah hilangkan, dan ada luka yang muncul dari sesuatu yang Allah berikan sebagai ujian. Namun setiap luka membawa pesan bahwa kita tidak boleh bergantung terlalu kuat pada apapun selain Allah. Ketika manusia mengikat hatinya pada dunia, Allah melepaskannya pelan-pelan lewat ujian agar kita kembali mengikat hati padanya. Karena hanya ketika hati bebas dari keterikatan dunia, barulah ketenangan ilahi benar-benar dapat masuk. Kadang hidup membawa kita pada jalan yang terasa asing dan tidak nyaman. Kita merasa tersesat karena jalannya
berbeda dari rencana kita. Tetapi seringkali di jalan asing itulah Allah menyiapkan kejutan terbaik. Kita tidak akan menemukan hal besar tanpa keluar dari zona nyaman. Allah menulis takdir bukan untuk membuat kita tinggal di tempat yang sama, tetapi untuk membuat kita bergerak menuju kebaikan yang lebih luas. Ketika kita berhenti melawan, kita akan menyadari bahwa ketidaknyamanan hari ini adalah jembatan menuju kebaikan esok hari. Salah satu bentuk penerimaan takdir adalah berhenti menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi. Banyak manusia tenggelam dalam penyesalan, merasa semua kesalahan masa lalu adalah sumber malapetaka hari ini. Padahal Allah tidak menilai dari masa lalu kita, tetapi dari bagaimana kita memperbaikinya. Takdir masa lalu tidak bisa diulang, tetapi bisa dijadikan pelajaran. Jika kita terus menghukum hati sendiri, kita tidak memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Menerima takdir termasuk menerima bahwa kita pernah salah, dan itu bagian dari proses menjadi lebih baik. Allah menempatkan setiap manusia pada posisi yang paling tepat untuknya. Meski kita sendiri tidak selalu memahami alasannya. Ada orang ditakdirkan melalui jalan yang panjang sebelum mencapai kebahagiaan. Ada pula yang ditakdirkan kehilangan lebih dulu sebelum menemukan ketenangan. Semua itu bukan tanpa tujuan. Allah mengatur urutan takdir sesuai dengan apa yang paling baik untuk iman kita. Jika hari ini kita berada di fase sulit, percayalah bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Tidak ada fase yang sia-sia. Semua memiliki perannya dalam membentuk hati. Keberkahan dalam hidup bukan hanya terletak pada apa yang kita dapatkan, tetapi pada bagaimana kita menerima apa yang tidak kita dapatkan. Banyak orang tampak sukses di mata manusia, tetapi hatinya tidak tenang karena mereka tidak pernah belajar menerima. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana namun penuh ketenangan karena mereka percaya bahwa apa yang diberikan Allah pasti cukup. Penerimaan seperti ini membuat kita tidak mudah iri, tidak mudah gelisah, dan tidak mudah patah semangat. Karena kita tahu bahwa takdir Allah adalah bagian dari rahmat-Nya yang luas. Ketika manusia berhenti melawan takdir, ia mulai belajar mencintai proses. Ia tidak lagi tergesa-gesa ingin sampai pada hasil, tetapi menikmati setiap langkah, meski ada air mata dan kegagalan. Ia tahu bahwa Allah tidak menilai manusia dari seberapa cepat ia berhasil, tetapi dari seberapa kuat ia bertahan, berusaha, dan tetap berbaik sangka. Proses yang panjang bukan berarti Allah mempersulit, tetapi Allah ingin kita banyak belajar sebelum sampai pada tujuan. Ketika hati memahami hal ini, perjalanan hidup terasa lebih ringan. Salah satu tanda hati mulai menerima takdir adalah munculnya rasa syukur, bahkan dalam keadaan sulit. Bukan syukur karena keadaan menyenangkan, tetapi syukur karena keadaan itu mendekatkan kita pada Allah. Kita mulai melihat hikmah kecil yang dulu tidak terlihat, kekuatan yang tumbuh, kesabaran yang membesar, iman yang semakin matang. Syukur seperti ini adalah bukti bahwa takdir pahit pun bisa berubah menjadi manis ketika diterima dengan hati yang penuh keimanan. Ketika kita berhenti melawan takdir, Allah membuka mata hati kita untuk melihat bahwa kehidupan ini adalah perjalanan pulang. Segala hal yang kita miliki di dunia hanyalah titipan, dan semua kehilangan hanyalah pengingat agar kita tidak terlalu mencintai sesuatu yang tidak kekal. Takdir mengajarkan bahwa dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat singgah, dan setiap peristiwa adalah tanda agar kita lebih fokus pada tujuan akhir. Pulang kepada Allah dengan hati yang tenang, bersih, dan penuh keimanan. Pada akhirnya, berhenti melawan takdir adalah bentuk tertinggi dari ketenangan batin. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah dengan kasih sayang, kita berhenti menyesali masa lalu, berhenti mengkhawatirkan masa depan, dan mulai menjalani hari ini dengan penuh tawakal. Kita sadar bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari skenario terbaik yang Allah pilihkan. Dengan penerimaan ini, hati menjadi lapang, hidup menjadi ringan, dan jiwa merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dalam penerimaan itulah, kita akhirnya menemukan makna sejati dari hidup sebagai seorang hamba, bahwa kebahagiaan sesungguhnya bukan ketika takdir mengikuti keinginan kita,
Tetapi ketika hati kita sejalan dengan ketetapan Allah, pada akhirnya, hidup bukan tentang memenangkan semua keinginan, tetapi tentang menenangkan hati di bawah ketetapan Allah. Saat kita berhenti melawan takdir dan mulai percaya sepenuhnya pada rencananya, saat itulah beban terasa ringan, langkah terasa jelas, dan jiwa menemukan rumahnya. Semoga setiap takdir yang datang, baik yang manis maupun yang menyakitkan, menjadi jalan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Karena ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang ridha terhadap apa yang telah Allah pilihkan.